Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani dari Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Air dan Probing Prompting terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 3 Sambas. Latar belakang permasalahan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 di SMP 3 Sambas masih rendah. Faktor penyebabnya kurangnya variasi model pembelajaran, hanya menggunakan direct instruction. Terus solusi dari saya menggunakan atau menerapkan model pembelajaran air dan probing prompting. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dari ketiga mode pembelajaran yaitu pembelajaran air, PRPR, dan DI memberikan rata-rata yang berbeda terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa? Yang kedua, jika terdapat perbedaan rata-rata pada pembelajaran air, PRPR, dan DI, apakah rata-rata mode pembelajaran air lebih baik dari rata-rata mode pembelajaran DI? Yang ketiga, jika terdapat perbedaan rata-rata pada pembelajaran air, PRPR, dan DI, apakah rata-rata model pembelajaran PRPR lebih baik dari rata-rata model pembelajaran DI? Yang keempat, apakah rata-rata model pembelajaran air sama baiknya dengan rata-rata model pembelajaran PRPR? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ketiga mode pembelajaran yaitu pembelajaran air, PRPR, dan DI memberikan rata-rata yang berbeda terhadap kemampuan pemahaman siswa. Yang kedua, untuk mengetahui rata-rata model pembelajaran air lebih baik dari rata-rata model DI. Yang ketiga, untuk mengetahui rata-rata mode pembelajaran PRPR lebih baik dari rata-rata model DI. Yang keempat, untuk mengetahui rata-rata model pembelajaran air sama baiknya dengan rata-rata model pembelajaran PRPR. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Post-test only control. Tabel desain penelitian. Kelompok eksperimen 1, pelaku X1, post-test Y1. Kelompok eksperimen 2, pelaku X2, post-test Y2. Kelompok kontrol X3, post-test Y3. Yang kedua, populasi penelitian. Siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Sambas, tahun ajaran 2022-2023. Sampel penelitian kelas 8D, kelas 8A, dan kelas 8B. Keempat, teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode wawancara. Yang kedua, metode dokumentasi, dan yang ketiga, metode tes. Kelima, teknik analisis data. Yang pertama, uji Lilliefors, uji Bartlett, uji ANOVA 1 jalur, dan uji Scherf. Hasil penelitian. Hasil uji Lilliefors. Kelas eksperimen 1, L hitung 0,1159, L tabel 0,161. Keputusan L hitung kurang dari sama dengan L tabel. Terus kelas eksperimen 2, L hitung 0,1356, L tabel 0,161. Keputusan L hitung kurang dari sama dengan L tabel. Terus kelas kontrol L hitung 0,1293, L tabel 0,161. Keputusan L hitung kurang dari sama dengan L tabel. Dari situ kesimpulannya, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Bartlett. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, varian hitung sama dengan 0,2596 dan varian 0,5,2 sama dengan 5,991. Dengan demikian, nilai varian hitung kurang dari nilai varian 0,5,2
yaitu 0,2596 kurang dari 5,991. Maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan ketika sampel memiliki variansi yang sama. Statistik uji F untuk ANAVA satu jalur. Hasil uji ANAVA satu jalur berdasarkan perhitungan diperoleh RKA sama dengan 1909,411 dan RKG sama dengan 114,024, sehingga diperoleh F observasi sama dengan 16,746 dan F tabel sama dengan F alfa DKA, DKG sama dengan F 5%, 2,87 sama dengan 3,101. Dikarenakan F observasi lebih dari sama dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelas kontrol. Statistik uji F untuk uji lanjut atau uji Sheff. Hasil uji Sheff. Rata-rata mode pembelajaran air lebih baik dari rata-rata mode pembelajaran DI atau F1-3 sama dengan 25,5391 lebih dari F tabel sama dengan 6,202. Rata-rata mode pembelajaran problem prompting lebih baik dari rata-rata mode pembelajaran DI atau F2-3 sama dengan 24,6909 lebih dari F tabel sama dengan 6,202. Dan rata-rata mode pembelajaran air sama baiknya dengan rata-rata mode pembelajaran problem prompting atau F1-2 sama dengan 0,0072 kurang dari F tabel sama dengan 6,202 terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Pembahasan yang pertama, melalui model pembelajaran air, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dapat mencapai ketuntasan KKM. Pada pembelajaran dengan model air, siswa memahami konsep matematika melalui 3 ranah, yaitu auditory, intelektual, dan repetition. Auditory yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam belajar dengan cara mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intelektual yang berarti bahwa kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan menerapkan. Repetition yang berarti pengulangan, tugas, atau kuis yang membantu siswa membangun kemampuan melakukan asesmen diri atas tingkat pemahaman yang dicapai. Sedangkan pada mode pembelajaran DI, siswa hanya belajar melalui satu ranah saja, yaitu auditori, berupa mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan guru, sehingga pembelajaran cenderung pasif dan kurang bermakna bagi siswa. Pembahasan 2. Melalui mode pembelajaran PRPR, siswa ikut terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir tingkat tinggi pula yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan pengalaman dengan pengetahuan yang baru yang sedang dipelajari. Model pembelajaran PRPR sangat cocok untuk kemampuan pemahaman konsep matematika siswa karena siswa dituntun untuk aktif berpikir dalam proses pembelajaran, dan siswa harus mengetahui sistematis penyelesaian dari soal yang diberikan oleh guru. Kondisi seperti ini tidak dijumpai pada mode pembelajaran DI.
Pada model pembelajaran DI, siswa cenderung mendapatkan pemahaman konsep melalui informasi yang diberikan guru secara langsung, sehingga siswa tidak dilatih untuk membangun pemahaman konsep matematika siswa mendalam. Pembahasan 3. Model pembelajaran air dan PR-PR membantu siswa untuk membangun pemikiran dalam memahami konsep matematika. Hal tersebut terlibat pada fase intelektual pada model pembelajaran air yang mana siswa dilatih untuk bernalar, memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan menerapkan. Serta pada fase yang diberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan pada model pembelajaran PR-PR yang sifatnya menuntun dan menggali konsep yang dipelajari. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran memberikan kesempatan yang luas pada siswa untuk mengeksplorasi dan membangun sendiri konsep-konsep yang ingin dipelajari. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme menurut Jean Piaget yang menyatakan bahwa proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang dimiliki oleh individu. Proses akomodasi merupakan proses penyelesaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, dan proses ekuilibrasi adalah penyelesaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Model pembelajaran air dan PR-PR juga membantu siswa untuk terlibat aktif dalam memahami konsep matematika sehingga pemahaman yang diperolehnya menjadi lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan belajar Brunner agar menekankan pada proses pembelajaran menggunakan metode mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, agar proses tersebut dapat direkam dalam pemikirannya dengan caranya sendiri. Kesimpulan, ketiga mode pembelajaran yaitu pembelajaran air, PR, dan DI memberikan rata-rata yang berbeda terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, rata-rata mode pembelajaran air lebih baik dari rata-rata model DI. Yang ketiga, rata-rata mode pembelajaran PR lebih baik dari rata-rata model DI. Yang keempat, rata-rata mode pembelajaran air sama baiknya dengan rata-rata mode pembelajaran PR. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.